Pengen ngomong masalah royalti ya, karena negara kita ini lebih penting, masalahnya banyak sekali. Jadi aku sebenarnya secara pribadi sudah senang kemarin masalah royalti ini dibawa ke negara gitu loh. Kita udah ketemu Komisi 13 yang akan mengatur nanti untuk revisi undang-undangnya. Jadi Pak Dasko juga udah ngomong dari pemerintah untuk tenang-tenang dulu. Udah kita ikutin. Jadi nanti kita tinggal nunggu akan dipanggil dari pemerintah untuk perumusan nanti revisi undang-undangnya, jadi kita tunggu bersama. Sudah cukup pos dalam hati Abang sebagai musisi, artinya aspirasi sudah didengarkan segala macam, tinggal membahas. Iya kan, aku dari dulu bilang semua musisi ini sebenarnya tujuannya baik, cuman kadang-kadang kan suaranya berbeda gitu, jalan keluar yang disuarakan itu berbeda. Jadi aku merasa kita ini semuanya niatnya baik, makanya ketemu di DPR ini udah paling baik. Nanti kita tunggu kan apa, ini aturan ini nanti buat legacy buat anak-anak kita, karena proses ini kan panjang, supaya nanti ketika undang-undang ini sudah dibuat, revisi ini harus sudah jelas, pencipta tidak lagi mengeluh dengan regulasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Penyanyi juga tahu di dalam hak cipta ini seperti apa hak-haknya dia juga untuk lagu-lagu yang dibawakan. Jadi semua nyaman gitu, promotor yang menyelenggarakan juga. Jadi memang perlu regulasi yang dari pemerintah, dan itu yang akan disusun, jadi kita tunggu aja. Berarti gitu. Semuanya udah saling menguntungkan, nggak ada yang satu pihak diuntungkan yang dirugikan? Enggak dong, harusnya undang-undang ini memang harus menguntungkan, apalagi ini undang-undang hak cipta. Kita setuju ini lebih membahas tentang orang yang menciptakan sesuatu gitu. Tapi kan di sana ada terkaitnya, itu yang harus dibahas semua gitu. Misalnya penyanyi gimana terhadap lagu-lagu ini, seperti apa, urusannya dia di dalam sini, seperti apa bentuk implementasi undang-undang ini di dalam pelaksanaannya nanti. Itu yang paling penting. Jadi udah benar ke sana, kemarin juga kita udah bertemu, dan aku pikir sih setelah ini nanti revisinya mudah-mudahan akan menyenangkan semua pihak, terutama para pencipta lagu gitu, yang selama ini memang hak-haknya itu masih keran-keran hak ekonomi mereka itu masih banyak yang tersumbat, dan ini yang harus dibereskan sama-sama. Ketika off air kemarin mungkin ada pihak promotor yang masih menanyakan terkait ya keresahan royalti di sini, atau seperti apa sih, atau sudah sebuah clear ketika di lapangan? Kalau kita penyanyi yang menjalankan sesuai regulasi aja, jadi kita juga, karena aku juga selalu bilang aku juga pencipta lagu, semua orang kita hargain gitu, tapi kan memang regulasi ini penting supaya tidak ada fitnah-fitnah yang terjadi karena ketidakjelasan rules seperti apa. Jadi IO sekarang masih banyak yang nanya, ini begini, ini begini, yang ini nggak ribet, yang sana. Nah, itu yang kita susah. Jadi kalau aku sih sejauh yang aku tahu, penyanyi-penyanyi sudah membuat di dalam kontraknya supaya semua lagu-lagu yang dibawakan tuh harus dibayarkan hak ekonominya kepada pencipta. Itu yang kita bisa bikin. Kalau nyampainya gimana-gimana, ya ini nanti mekanismenya di dalam revisi ini kita harus bisa pastikan semua penerima hak-haknya itu benar-benar bisa menerima haknya. Belum lagi masalah mekanismenya seperti apa, ini pencipta mendapatkannya yang per song di play-nya kah, ini kan sistem masih panjang yang kita harus kawal bersama supaya benar-benar suara regulasinya nanti suara para pencipta dan pelaku-pelaku industri. Sempat ada gesekan dengan WAMI segala, LMK, mungkin sejauh ini seperti apa sih Bang gesekan-gesekan itu? Ya pasti sama WAMI sebagai wakil pencipta lagu pasti gesekannya memang arahnya ke sana sebenarnya kan, karena mereka yang ini undang-undang untuk mengelola haknya, jadi pasti bentrokannya dengan transparansi WAMI, cara mereka mengkolek, sistem mereka apa yang dia pakai, kenapa dia nggak nyampe, itu mereka memang harus bisa menjawabnya. Makanya di freeze dulu ini, tapi ya kita nggak tahu setelah ini seperti apa, ya memang harus seperti ini. Tapi ini kan yang aku bilang tadi, setelah ini mungkin semua harus pencipta di daerah mungkin yang selama ini juga lagunya dibawain tidak mendapatkan, ya setelah ini harus bisa mendapatkan hak-haknya. Itu yang kalau aku pribadi perjuangkan gitu. Bang, sedikit dong tentang Bang Ari Lasso nih, sebagai sahabat udah menemukan pendamping. Aku
Aku nggak mau membahas rumah tangga orang lain karena itu bukan ranahnya aku. Sebagai teman pasti happy kalau teman bahagia gitu. Tapi di luar itu aku nggak ngerti, aku nggak urus, aku tidak tahu juga masalah keluarga masing-masing itu ranahnya berbeda, itu privasinya Mas Ari. Mas Ari juga bilang kan ada hal-hal yang kita tidak tahu, jadi kita hormati. Kalau aku sih selama Mas Ari dia happy, ya dijalani, bukan hidupku kan, hidup dia yang jalan. Jadi jangan kita menghakimi seseorang atau ya kita benci dan tidak, itu urusan masing-masing. Tapi buat aku sih sebagai teman, aku happy aja kalau Mas Ari bisa happy gitu. Tapi ngeliat kecocokan Mas Ari dan Kak Derly seperti itu? Sebenarnya belum pernah ketemu aku. Jadi setelah sakit waktu itu Mas Ari udah off dari juri. Jadi setelah itu belum pernah ketemu, apalagi dengan pasangan yang baru aku belum pernah ketemu. Jadi aku nggak bisa. Ada keresahan nanti update di IG real haters ya? Haters. Katanya bilang anaknya nggak terurus. Waduh, gua nggak tahu. Billy ini juga ngaget-ngagetin ini. Gimana itu? Tiba-tiba udah mau punya baby dia kan. Kita tunggu dulu, kita tahu dia sebenarnya udah punya pasangan, tapi ya kita tunggu momen-momennya dia ternyata menunggu baby. Kalau aku sih sebagai temennya, teman main, teman kerja juga di TV, selamat untuk Billy. Mudah-mudahan keluarga barunya nanti bisa menambah kebahagiaan, anak yang ditunggu juga sehat dan mewarnai kehidupan Billy dan istri yang aku juga belum pernah ketemu. Udah kayaknya pernah dibawa ke sini. Udah. Melihat Billy udah mau jadi ayah gimana? Ya welcome to the club ya. Nanti pasti Billy ya, kalau ada apa-apa ya tanya-tanya sama Judika. Jangannya apa nih Bang? Jangan. Dia untuk jadi ayah. Enggak, yang jelas kalau jadi papa tanggung jawabnya udah beda lagi. Kita nggak bisa sebebas dulu lagi, yang pasti artinya ada prioritas kita untuk keluarga dulu. Jadi baru itu nanti mungkin kayak sekarang ada main sama teman-teman, prioritasnya udah berganti gitu. Keluarga yang pertama, kerja pun dia pasti untuk keluarga. Setelah itu ya boleh masih tetap having fun, tapi jangan pertengkaran nanti terjadi karena prioritasnya sudah berbeda. Jadi kalau aku tuh selalu itu tanpa izin dari istri mau pergi-pergi itu aku nggak mau pergi karena biasanya jadi ruwet semuanya. Jadi itu hormati istrinya, sayang istri dan keluarga. Buktinya adalah ya prioritaskan mereka. Sempat cerita nggak sih? Siapin kado belum? Dari Kado. Billy sempat cerita nggak terkait Iya. punya Belum. anak gitu? Belum, kita yang sering nanya-nanya ini si Billy nih. Ini mau ketemu hari ini. Dia happy, kita juga pasti happy sebagai teman. Yang mudah-mudahan semuanya lancar. Persalinannya juga Billy pokoknya kita support. Semuanya bisa happy, lancar, nggak ada yang kurang. Billy bahagia dan sampai ketemu di turnamen biliar. Udah ada omongan buat pernikahan Mas Ari ngisi abang ngisi di Enggak, belum. Nanti gua telepon Mas Ari. Thank you ya. Terima kasih. Ayah kemarin habis umroh ya? Udah ketemu belum? Udah, belum. Aku belum ketemu sama ayah. Nantilah. Aku soalnya lagi ada apa? Masih ada fokus kuliah. Gitu, terus lagi janjian juga sama ayah buat ketemu dan dan belum sempat aja waktunya kemarin buat ketemu. Tapi senang lihat ayah sekarang lah. Ada Ya, tapi perbedaan ini apa nggak sih sih? sempat nitip oleh-oleh? Aku nitip mobil sih kemarin sih. Doain. Dan habis pulang dari sana jangan lupa bawa mobil. Enggak, aku nitip cuma doa aja. Doa biar jadi anak sukses, jadi anak pintar, biar bisa ngebanggain ayah bunda gitu aja sih. Tapi ayah udah bilang kalau dia bawa oleh-oleh apa nih buat ini gitu. Enggak, dia enggak ada bilang. Cuman aku pas dia lagi kemarin, permisi kalau sebutannya di sana apa sih? Lagi umroh kemarin, kan dia lagi ayah lagi itu kan. Lagi iya. Terus dia video call aku kan habis selesai itu dan dia bilang, aku tanya sama ayah kayak gimana di sana gitu. Terus kata ayah, ya ayah di sini diberi kelancaran gitu. Terus aku bilang puji Tuhan, bagus lah ya gitu. Dan aku kemarin jangan lupa untuk doain aku gitu. Ayah cerita kalau misalkan masuk untuk ke sana kan antri itu kayak putarannya terlalu banyak orang, jadi dia tuh susah untuk masuk ya kan gitu. Jadi aku bilang kayak ya ternyata diberi kelancaran katanya. Terus aku bilang ya berarti kamu udah lihat Ka'bah langsung juga ya? iya, aku kemarin video call, aku langsung lihat Ka'bah langsung gitu. Terus aku bilang nah, ya, kalau emang itu yang terbaik untuk ayah ya aku sebagai anak support aja gitu. Nyok kemarin kan panas ya cuaca sendiri kan, mungkin ada keluhan ayah nggak sih untuk Panas. Oh, di sana. Iya. Di sana dia nggak ada keluhan sih. Cuman aku kan selalu mantau kan. Ayah posting apa, terus aku mantau, terus dia lagi ada
seneng di sana, dia lagi happy di sana. Terus aku bilang ya bagus lah kalau misalkan emang ayah udah memilih untuk di jalan yang menurut ayah itu yang terbaik, ya aku sebagai anak pasti support aja. Perubahan apa yang Onyo rasakan dari ayah sendiri pasca hijrah? Dia sekarang lebih fresh gitu, dia sekarang juga lebih kelihatan enjoy gitu, dia sekarang juga lebih kelihatan mungkin karena emang habis pulang dari sana dia sekarang makin kinclong aja nih gitu, makin glowing. Support Onyo nih tentang ayah yang semakin mendalami Islam seperti apa mungkin? Supportnya selalu, aku nggak yang kayak gimana banget sih, cuman aku bilang kayak kalau emang yang terbaik untuk ayah ya aku pasti akan selalu support, pasti akan selalu dukung ayah terus gitu aja sih. Karena kan bentuk toleransi Onyo sekarang ke ayah seperti apa sih? enggak, sekarang aku kayak lebih karena kan aku juga kadang kalau misalkan emang udah jalan sama ayah nih, lagi jalan gitu kan, karena kan emang di mall itu biasanya kita jalan kalau enggak makan di pinggir jalan kayak makan seafood gitu, kalau enggak di mall ya beli sepatu bola gitu. Kadang kalau emang udah jam untuk sholatnya pasti aku temenin untuk sholat di mall gitu kan, turun di bawah aku tungguin di luar gitu. Berarti memang ayah artinya untuk ibadah makin rajin. Iya, makin rajin dia segala gitu. macam bentuk perubahannya sih Onyo. Iya, itu dia makin glowing dia sekarang, makin ibadahnya makin rajin. Onyo lihat Koko Gio semakin ini dekat dengan Bunda nih, udah Bisa sering aja nih. quality time bareng juga Iya, sama kemarin Onyo. juga di pestanya Di Iya. Pesta mana nih? kemarin juga itu yang di video itu, yang itu di mall apa di mana sih Munyo yang jalan? Oh, itu kemarin kayak lagi makan, karena emang itu ada lagi makan bareng family aja gitu. Terus tiba-tiba aku makan sama Bunda dan ada Uncle Gio juga, ya makan bareng biasa aja, nggak ada yang kayak gimana. Terus mau makan gimana emang? Tapi artinya kan udah makin terbuka di luar, udah go public yang untuk kedekatan. Wow, emangnya ya? Aku nggak terlalu itu, maksudnya aku sebagai anak, maksud aku gini, kalau aku sama Bunda, aku nggak pernah nitipin Bunda ke siapa-siapa, nggak pernah kasih kayak wejangan untuk aku titip Bunda ya Uncle Gio dijagain bundanya gini. Aku nggak, karena menurutku aku bisa jagain Bunda aku sendiri, jadi nggak perlu dititipin ke orang. Tapi kalau memang Bunda lagi yang tadi kakak bilang lagi butterfly era lah gitu, tapi ya udah, aku sebagai anaknya seperti aku support ayah, begitu pun aku juga support Bunda gitu kan. Anak juga nggak boleh terlalu kayak ikut campur urusan orang tua, atau nggak boleh terlalu cari tahu apa orang tuanya lagi apa gitu. Tapi yang Onyo tahu hubungannya Bunda sama Koko Gio seperti apa sih? Kalau aku taunya cuman ya teman kerja, kalau aku, tapi nggak tahu kalau adik-adik deh gitu. Mungkin adik-adik taunya ya Bunda teman dekat gitu. Tapi kan adik-adik artinya kedekatannya sudah cukup sangat dekat ya, deket nempel banget sama Uncle Gio. Mungkin Onyo sebagai kakak tertua melihatnya kedekatan dengan adik-adik seperti apa sih? Ya aku kalau emang itu dia baik ke adik-adik ya aku pasti kayak ya enjoy aja, maksudnya seneng lihatnya gitu. Tapi kalau emang itu jalan yang terbaik untuk dimana Bunda punya kehidupan yang baru atau happy yang baru lagi gitu, ya aku support juga gitu aja sih. Paling kalau misalkan dia lagi dia juga baik untuk deketin adik-adik aku, ya aku juga happy gitu. Publik gemes artinya kedekatan adik-adik, Uncle Gio, Bunda kalau lagi kumpul bareng, apalagi mami ini ya deket banget sama Uncle Gio. Gimana sih artinya kan doa publik pengen Bunda sama Uncle Gio beneran jadian atau? Oh gitu ya. Aku nggak, karena menurutku aku nggak terlalu ikutin gimana banget gitu. Kadang kalau misalkan emang Uncle Gio-nya lagi main ke rumah, ya aku sapa hai Uncle gitu. Tapi nggak terlalu bercerita banget, karena setiap dia main ke rumah itu aku selalu ada jadwal, kalau nggak kuliah ngerjain tugas, kalau enggak aku ada kayak meeting buat keluarin lagu baru lagi gitu aja sih. Tapi seberapa sering sih Onyo kumpul bareng kayak kemarin makan bareng sama Uncle Gio sendiri? Mungkin kalau aku baru yang kedua atau ketiga kalau untuk kumpul bareng kayak gitu ya, gitu aja. lebih bareng sama melihat nih. hubungannya memang udah ke tahap lamaran apa gimana? Aduh, aku tuh kan nggak tahu kalau itu, mungkin lebih tanya nanti ke Bunda sih. Coba ya aku telepon Bunda. Coba Nyo. Hai Bun, aku lagi wawancara. Lihatin Bunda dong. Bunda.
Bun, ada yang tanya, katanya gini, Bunda sama Uncle Gio udah mau tahap lamaran belum sih? Bye, I love you Onyo. Artinya Bunda menanggapi hal ini seperti apa tuh? Ya dia emang kalau kayak gitu emang suka aku ledekin aja. Kalau cie habis kerja bareng gitu. Dia bilang apa sih gitu. Dia kayak ya anak-anak muda lagi butterfly era lah gitu. Apa yang Onyo lihat butterfly era ala Bunda nih yang POV Onyo? Kalau POV aku, Bunda kalau lagi butterfly era itu kayak lebih kerja sih dia. Kayak lebih ke kerja gitu. Jadi kayak ya udah mungkin itu emang cara Bunda untuk mencintai dirinya atau mencintai siapa ya gitu. Tapi untuk penampilan sendiri Bunda artinya lebih cantik. Iya, dia sekarang lebih suka kalau baju itu emang dari dulu sih dia itu paling jago kalau match baju gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin lebih jago lagi gitu. Senyum-senyum terus ya Bunda. Iya, lihat senyum-senyum terus. Kayak tadi kalau di telepon kayak bye gitu. Padahal tinggal dijawab aja kan. Gitu. Kalau udah jawab wah. Mereka panggilannya apa sih? Ya, setahu kamunya. Setahu aku apa sih Kak? Sargio ya. Sargio Ada gitu. panggilan Manggilnya sayang apa gimana? Nggak tahu kalau itu. Kalau panggilan sayangnya nggak tahu gitu sih. Aman ya? Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Nah, aku baik-baik aja. Gitu. Aku kayak ya sekarang tuh aku sama Kilanya lagi banyak. Ini aku lagi kayak ada kerjaan untuk bikin presentasi kayak video bola, mau aku masukin untuk presentasi buat besok gitu. Sampai sini. Mau aku masukin buat presentasi besok gitu. Jadi dia bantuin untuk presentasi. Karena emang kan Kilanya juga jago banget untuk kayak Inggrisnya, emang dia jago banget kan. Jadi aku selalu minta tolong sama dia, tolong bantuin dong gimana caranya untuk aku presentasi biar susunannya itu rapi gitu. Ini Om, terima kasih banyak ya. Thank you. Ya, thank you. Ya, thank you. Menjadi partner juga ya. Iya. Caranya Onyo sama Kila mungkin setiap hari teleponan atau seperti apa mungkin? Slip call. Pak, kalau untuk sleep call enggak sering itu. Cuman kalau misalkan emang lagi ada kerjaan, besoknya kampus, paling cuman say good night gitu aja. Kalau sleep callan kayak besok aku harus pakai laptopnya, mati ntar laptopnya. Kalau sleep callan sambil cas laptopnya itu kayak takut panas ntar gitu ya. Udah dekat sama orang tuanya juga. Ya awalnya kan aku deketin orang tuanya dulu, masa ya gini lagi ditanya gitu. Sama selain lampu hijau lah dari Iya, dari orang tua aku, dari orang tuanya dia gitu. Cuman lagi sekarang nggak, kalau ditanya seberapa jauhnya ya nggak terlalu yang gimana banget. Waktu pertama kali kenalan ya kayak kita kenalan begitu dekat. Tapi untuk sekarang ini kita kayak masing-masing karena lagi fokus kuliahan kan. Aku juga kuliahannya sama dia kan jurusannya beda. Jadi kelasnya juga beda. Sekarang tuh lebih jarang untuk kayak ketemu gitu-gitu. Di kampus juga jarang ketemu ya? Iya, di kampus juga jarang ketemu Ya, gitu. Kemarin katanya Akila sempat ke klinik kecantikan tapi nggak dilayanin. Tapi setelah Onyo turun dari mobil baru Aduh, dilayanin. aku waktu turun tuh mungkin karena itu aku tuh waktu turun dari mobil itu aku habis bangun tidur. Jadi aku tuh turun bukan karena emang mau masuk kliniknya, tapi aku kebelet kencing Kak. Kebelet kencing, aku habis bangun tidur, kebelet kencing, habis itu aku bilang aku boleh dong kayak masuk toiletnya gitu, numpang toilet dalam. Habis itu pas aku masuk customernya kayak halo Kak Veteran, oh halo Kak, aku sambil gini kan halo gitu kan. Terus habis itu pas Kilanya tiba-tiba antriannya itu langsung boleh untuk masuk gitu. Aku nggak tahu sih, aku nggak terlalu tanya lagi sama Kila yang urusan itu kemarin gitu. Tapi bete nggak sih dengan kejadian itu Kila? Dia tuh bete banget, itu nggak tahu itu dia itu kalau bete lebih susah ngebujuknya daripada aku ngebujuk Bunda itu. Wah, parah itu kayak Sampai berapa lama kalau baik-baikin aku sampai nggak tahu ya Kak, mungkin karena emang aku waktu ngebujuk dia itu padahal bukan salah aku, salah customernya kan gitu. Dia lagi bete sama orang tapi marah-marah kayak betenya itu kayak aku lagi kesel lagi gini. Oh ya sabar, ya udahlah nanti aja telepon gitu. Gue nggak salah apa-apa kayak gitu-gitu. Jadi pelampiasan kedua. Iya. Paling aku ajak makan gitu, makan sushi gitu, yang makan mentah-mentah, baru dia mau tuh, baru kayak
gitu. Tapi Terus sempat ada obrolan juga nggak sih kemarin ke customer kliniknya sendiri? aku nggak terlalu, maksudnya aku nggak ada obrolan sama sekali. Aku cuman abis dari toilet, abis itu aku langsung balik gitu. Abis itu dia langsung perawatan lagi gitu. Ya, tapi ini nungguin sampai selesai pada saat itu. Iya, kebetulan aku kemarin gak ada syuting. Baru selesai bola juga kok gitu. Baru Ini selesai. kejadian the first time ya? Yo. Iya, kejadian first time banget gitu. Itu kayak oke, gitu. Ya udahlah, nextnya kita perawatan aku temenin turun deh gitu. Supaya nggak ada kejadian. Iya. Kila itu cemburuan. Enggak sih, dia orangnya nggak cemburuan sama sekali, dan aku juga sama dia kayak nggak ada yang posesif yang gimana, karena kan makin dewasa umur makin belajar lah gitu. Jadi kalau untuk posesifan dia enggak tipe orang yang kayak gitu, begitupun juga aku sekarang gitu. Mungkin dulu aku kalau misalkan ada yang deketin bundaku, aku kayak siapa nih gitu, aku sampai cari IG-nya, sampai cari TikTok-nya, aku cari apa segala macam aku cari. Cuman sekarang tuh kayak udah nggak kayak gitu lagi. Apalagi kalau fans cewek. Iya, Nggak kayak gitu-gitu. Jadi kayak enggak sih, dia nggak kayak gitu. Itu aja dia lagi ngobrol sama fansnya, sama penggemar aku datang tadi nonton itu lagi ngobrol juga. Gitu ya. Terima kasih. Izin Bang Atta, soal Amena koleksi tas branded lucu banget itu, gimana Bang Atta? Enggak koleksi dia. Ah, Tas Shopee sama tas Tokped. Kalau ada tas branded itu dari nenek-neneknya atau pas ulang tahun dikasih hadiah. tapi Gitu. sampai punya showcase sendiri, emang koleksi itu gimana? Dari Shopee. Jadi ada yang tas-tas kadang-kadang 50 ribuan. Tapi katanya Bukan yang branded yang mahal-mahal berarti. Bukan. Amina pindah sekolah lagi ke Papa Tak? Hah? Amina pindah sekolah lagi. Amina bukan pindah sih, memang ngikutin tantenya Tiu Amora. Ini tapi kali ketiganya pindah sekolah? Atau Enggak sih, baru pertama. ada Pertama setelah TK naik kelas, ini pertama nggak pindah sekolah. ada Gimana alasan dengan yang sekolah yang baru Bang Atta? Alhamdulillah reaksinya happy. Yang penting anaknya happy sih. Kalau anaknya happy, orang tuanya happy. Yang penting ikut anaknya. Kalau anaknya pengen minta pindah, kita pindah. Kalau anaknya nggak minta pindah, ya enggak. Ya, soal Mena yang udah centil banget, suka makeup sendiri itu gimana? Lucu banget. Ya namanya cewek ya. Eh, Mungkin sukanya makeup. Kalau cowok sukanya main bola. Mungkin gitu namanya fitrahnya gitu. Iya. Lucu. Tapi dia Makasih. punya alat makeup sendiri atau pakai punya mamahnya sih? Enggak sih kalau kayak gitu-gitu. Kadang pakai punya mamanya, mungkin karena lihat mamanya atau lihat neneknya. Papa Tak, tapi itu pindah memang kemauan dari itu atau memang ada sesuatu yang mungkin membuat Amina pindah? Aminanya pengen ngikutin aja sih aku. Kalau anaknya minta, ya kalau ada rezekinya ada jalannya. Bukan karena ada security apa gitu mungkin? Enggak, baik-baik semua. Oke. Bang Atta, Thank soal you. Aurel kurang dekat sama orang tua Bang Atta, benar nggak sih lebih dekat ke Alia? Kan netizen banyak yang berkomentar gitu. Enggak, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Thank you ya Pak. Sama kita aja. Ya, tapi kita terbuka untuk siapapun yang mau panen pahala. Ya insya Allah ini sangat tepat sasaran gitu. Walaupun sekarang misalnya banyak yang ngajak proyek bangun masjid di Korea, di Jepang gitu. Tapi menurut kita ya tanah air dulu lah. Ya gitu supaya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ini kan bangun masjid juga udah sedang berjalan kan. Sempat ada terpikir juga nggak sih rencana untuk ikut terjun langsung atau pergi ke Palestina seperti artis-artis lainnya? Oh, itu kurang ya, tapi kemarin aku mau sempat ke Malaysia karena kebetulan Malaysia lagi tanding sama Palestina per hari ini gitu, dan itu dari kerajaan Malaysianya memberikan bantuan berapa ya, 16 miliar kalau nggak salah, 1.500.000 ringgit gitu. Jadi itu lebih tepat sasaran sih. Tapi kalau saya pribadi untuk Palestina udah langsung ke dubesnya kan gitu, menyerahkan bantuan buat Palestina. Tapi dengan adanya aktivis yang sudah mulai bergerak nih, tapi gimana melihatnya? Ya, kemarin sempat kita kebetulan influencer juga yang ke sana, udah mendengarkan juga kisah mereka bahwa memang ya hampir benar-benar mereka nggak bisa apa-apa di sana. Tapi ya itulah bentuk solidaritas mereka, walaupun mereka memang nggak bisa berbuat apa-apa. Di Mesir juga mereka benar-benar dijaga polisinya, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan yang tepat lah untuk bisa membantu Palestina. Tapi izin klarifikasi, kemarin katanya beredar kabar kalau jamnya Syahroni yang 11M dititip ke Papi untuk sementara atau sampai dia pulang ke Indonesia. Benar nggak sih itu? Enggak lah, nggak ada. Ya, jadi sekarang teman-teman banyak banget hoax ya, apalagi sekarang ada AI kan. Kayak misalnya akun dia membuat berita seolah-olah dia akun yang resmi padahal dia AI gitu. Jadi mungkin masyarakat Indonesia lebih cerdas sih dalam bermedia sosial. Sama kayak waktu aku gathering juga, direktur seluruh Indonesia dianggap uang yang dibagi-bagi itu uang hasil jarahan dari itu, ya framing lah di media. Jadi mudah-mudahan teman-teman ya makin pinter lah dalam bermedia sosial. Dan ini juga menjadi was-was bagi Kapolri Polri ya. Jadi Polri sekarang udah buat satuan khusus yaitu Tanya Polisi gitu, TP. Judulnya Tanya Polisi. Jadi biar polisi itu menjelaskan bagaimana bermedia sosial lah, karena banyak sekali opini jadi fakta, ya fakta jadi opini gitu. Jadi mudah-mudahan kita makin cerdas bermedia sosial. Tapi Papi sendiri kenal sama sosok Syahroni atau enggak sama sekali sih, Pi? Kenal. Alhamdulillah di beberapa event, terus waktu itu ya ada juga lah insiden dan sebagainya gitu. Ya kenal lah dan punya track record lah kisah kita. Ada. Agak menyayangkan ya? Iya. Gimana ya? Pasti aku doain yang terbaik sih, terutama untuk ya negara kita, apalagi per hari ini banyak reshuffle dari menteri kan, termasuk menteri ekonomi. Karena menurut aku demo ini juga sebenarnya bukan karenanya DPR dan sebagainya, tapi karena ekonomi sih, ekonomi yang dan kemarin aku lihat juga misalnya kayak yang demo, kenapa nggak bisa disuruh sabar ya, karena namanya orang lapar, gimana suruh sabar kan. Tapi Papi tahu nggak sih tentang kabar yang dibilang katanya Papi dititipin jam sementara, tahu nggak sih tentang hoax itu? Ya aku yang tahu yang ini sih, aku lagi bagiin reward ke karyawan gitu, di frame bahwa itu uang Syahroni yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Oh. Itu viral banget, sampai berapa, 30 juta atau berapa yang nonton. Tapi nanggapinnya apa ya? Ya nggak apa-apa, nggak ditanggapin, kalau akunya nggak ditanggapin. Soal Papi Kaseti suka update galau, katanya kalau Papi deket sama, mohon maaf, karyawan, itu benar nggak sih? Ya itu kemarin kita udah jelasin, udah dihapus juga kan sama istri aku gitu. Alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan lah, doain teman-teman kita damai, sentosa ya teman-teman juga, apalagi ini ulang tahun istri aku kan, aku lagi beliin hadiah mobil juga per hari ini, pas ini jam 12 sekarang. Mudah-mudahan ya dirahmati, yang namanya aku sebagai kepala keluarga, semoga bisa jadi pelindung, pengayom, dan ya itu hidup mati buat keluargaku nanti. Berarti udah adem ayem ya Pi sekarang ya? Alhamdulillah, makanya selalu doain supaya selalu adem ayem sih. Namanya kita berumah tangga kan, gitu. Ya kita mau menuju 10 tahun rumah tangga, semoga adem ayem dan semakin baik ke depannya. Ya. Tapi emang posesif atau seperti apa sih? Enggak. Pokoknya istri aku itu sosok yang baik banget, baik buat ibu, yang baik buat anak-anak aku, sempurna lah bagi aku. Ya, akunya juga ya di usia segini yang tanggung jawabnya juga banyak banget. Ya, semoga aku terus bisa belajar bagaimana semakin baik dalam memimpin rumah tangga, sebagaimana aku bisa memimpin baik perusahaan-perusahaan aku. Tapi tentang tudingannya Kaseti kalau Papi dekat sama karyawan itu
seperti apa Pi mungkin Ya tanggapan kemarin ya gitu, namanya ada orang kan nggak ada teman, nggak ada musuh ya, ada kepentingan. Jadi memang ada pembisiknya dan sebagainya gitu ya. Gitulah. Mungkin juga salahnya saya yang memang kurang komunikasi juga. Akhirnya aku udah komunikasikan bisa juga. dibilang jadi ujian rumah tangga juga ya Pi? Iya, karena aku udah beberapa kali ya. Gitu ya, mudah-mudahan lah semakin baik pengalaman, experience. Makasih ya semuanya, sehat. Terima kasih.